Qala Allah Ta'ala Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastabtib minhum ya ahada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman masih terkait cerita hikayat tentang Ashabul Kahfi. Di sini Allah jelaskan kembali, ya kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi, bermula Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'lamu, itu lebih mengetahui, bi'iddatihim, terkait tentang jumlah mereka. Jadi yang lebih tahu siapa? Allah. Kan kemarin ya itu banyak perbedaan pendapat dijelaskan. Ya, ada yang bilang bahwa jumlahnya ada berapa? Ada 3 orang, 4 sama anjingnya. Ada yang bilang ya 4 orang, 5 sama anjingnya. Ada yang bilang 5 orang, 6 sama anjingnya. Bahkan yang terakhir ada bilang sab'ah dan 8 sama anjingnya. Itu yang dibilang wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Terakhir begitu tuh. Ya, Ashabul Kahfi jumlahnya ada 7. Kemudian sama anjingnya ya berarti berapa? 8. Itu ada perbedaan pendapat di antara mereka. Lalu Allah jelaskan bahwa Allah yang lebih tahu. Berapa jumlah yang sebenarnya itu Allah yang tahu. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Begitu. Lalu kata Allah, ma ya'lamuhum illa qalilun. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali qalil, sedikit. Berarti yang tahu percis tentang jumlah Ashabul Kahfi kata Allah qalil, sedikit. Berarti ada ya cuma qalil. Ya, dari ahli sejarah, dari ulama-ulama ya itu yang tahu ternyata qalil, sedikit. Qala Ibnu Abbasin, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, ana minal qalili. Saya, kata Abdullah bin Abbas, termasuk bagian daripada qalil. Tuh, jadi kata sahabat Abdullah Abbas, beliau ini kan pakar ilmu tafsir dan beliau ini memang pintar, sahabat Nabi yang memang dari kecil bersama-sama dengan Nabi. Nabi sering ya memberikan ilmu-ilmunya, mentransfer ilmu-ilmu kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, sehingga beliau ada termasuk yang dipercayakan oleh Nabi yang termasuk ahli tafsir. Di zaman sahabat tuh ahli tafsir diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas. Lalu kata sahabat Abdullah bin Abbas, ana minal qalil. Saya tuh termasuk daripada yang kelompok kecil itu. Kan kata Allah yang tahu terkait tentang jumlah Ashabul Kahfi ya sedikit, kecil. Ada, bukan nggak ada, tapi sedikit, qalil. Ya, lalu kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya termasuk tuh bagian daripada yang qalil. Nah, begitu. Ya kan memang beliau pakar. Ya, beliau ini pintar. Wa zakarahum sab'atan, dan beliau menyebut jumlah mereka ada berapa? Ada 7. Itu yang terakhir tuh. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jadi pendapat sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Ashabul Kahfi itu ada berapa? Ada 7 orang. Kemudian ditambah dengan anjingnya, berarti anjing itu hitungan yang keberapa? Yang ke-8. Fala tumari fihim. Lalu kata Allah, maka udah nggak usah berdebat, gitu, nggak selesai, udah nggak usah berdebat aja. Fala tumari artinya tujadil bihim, maka nggak usah berdebat terkait tentang jumlah mereka. Illa mira'an zahira, kecuali ada pertengkaran yang jelas-jelas aja. Jadi nggak usah diperpanjang.
bima unzila alaika, dengan apa yang sudah diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya nggak usah diperdebatkan udah. Wala tastabti bihim, dan kamu tidak boleh bertanya ya terkait tentang mereka. Udah nggak usah nanya lagi. Ya, udah memang begitu. Ya, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Nah, wala tastabti bihim. Nah, begitu. Dan jangan kamu bertanya kepada mereka, itu kepada ahli kitab maksudnya. Ya tatlu bil ya, jangan kamu bertanya, jangan kamu minta untuk bertanya minhum, dari mereka, min ahli kitabi, yaitu dari ahli kitab. Siapa? Al Yahudi, yaitu orang Yahudi, ahadan, seorang pun. Ya, jadi nggak usah nanya kepada orang-orang Yahudi, ya seorang pun jangan sampai. Wasa'alahu ahlu Makkah, dan sempat bertanya nih penduduk Mekah, ya an khabari ahlil kahfi, terkait tentang cerita ashabul kahfi. Faqala, maka yang ditanya tuh ya bilang begini, birukum bihi ghoda, iya besok saya akan kasih tahu engkau. Wah hebat benar, ngomongnya begitu aja. Ya ada orang datang mau bertanya ya terkait tentang ashabul kahfi, lalu dibilang iya besok dah ya saya akan ya kasih informasi jawabannya yang tepat, yang benar. Lalu dilarang tuh sama Allah, kita kalau berjanji jangan sekali-kali bilang iya besok, ya iya ntar, ya iya dah iya aja gitu, jangan. Ya jadi itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul insya Allah, dan dia tidak bilang insya Allah. Makanya kita kalau diajak atau diundang ya terhadap ya undangan untuk hadir dalam acara apa saja, nah itu jangan sekali-kali kita bilang iya ana hadir, insya Allah saya hadir. Nah begitu. Jadi jangan sampai dia mengucapkan tanpa bilang insya Allah. Sebab itu semuanya atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah, nggak bisa kita. Walaupun kita bilang ya yakin dah gue datang besok, jangan. Ya kemungkinan ada uzur. Nah begitu. Makanya kita bilang apa? Insya Allah besok saya hadir. Ya begitu Bapak, besok hadir ya, ada acara tuh di rumah, insya Allah. Ini ada ahli Makkah ditanya terkait tentang ya berita ashabul kahfi, dibilang iya besok dah gue kasih tahu. Ukhbirukum bihi ghoda, saya akan informasikan kepada kamu ya besok. Tapi dia nggak bilang insya Allah. Lalu turun ayat panazalat, maka turun ayat. Jadi asbabul nuzulnya ini ayat disehubungan ada penduduk Makkah yang bertanya kepada seseorang terkait tentang berita ashabul kahfi, lalu dijanjiin besok saya akan informasikan secara jelas. Nah dia nggak bilang insya Allah, lalu ditegur, ada ayat turun, wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Itu gitu ayatnya. Wala taqulanna, dan janganlah kamu berkata lisyai'in, terhadap sesuatu, aili ajli syai'in, terhadap datangnya sesuatu, ya inni fa'ilun, sesungguhnya saya yang akan mengerjakan zalika, akan hal itu goda besok. Jangan kita bilang iya besok. Nah, jangan kamu mengucapkan itu. Aibi ma yastaqbilu minaz zamani, artinya ya fa'ilun zalika goda itu sesuatu yang akan datang dari masa. Mau besok pagi, mau lusa, mau seminggu lagi, sebulan lagi, itu namanya waktu mustakbal, waktu yang akan datang.
Ucapkannya jangan langsung iya, besok iya, hari Minggu saya datang, iya 1 bulan lagi saya datang. Nggak boleh begitu. Kecuali ia bilang insya Allah, jika Allah berkehendak. Jadi jika Allah kehendak. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud insya Allah. Insya Allah, dan jika Allah berkehendak, ya masya Allahu kana wa mal yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Tapi kalau Allah kehendaki tidak akan terjadi. Makanya yang paling bagus mengucapkannya itu insya Allah aja. Tapi insya Allah pengennya datang gitu. Jangan insya Allah pengennya kagak datang, jangan. Jadi kita emang benar pengen datang gitu. Ya kita mau datang besok, tapi tetap bilangnya apa? Insya Allah. Ini kadang-kadang kita kagak datang bilang insya Allah juga. Gitu. Jadi kita tuh insya Allah niatnya mau datang, tapi tetap kita bilang insya Allah. Wazkur rabbaka ya illa ayyasha Allah ay illa mutalabisan bi masyiatillahi ta'ala, kecuali kalau itu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi antakula, bahwasanya kamu ucapkan insya Allah jika Allah berkehendak. Wazkur rabbaka, dan ingatlah kepada Tuhan kamu. Ya, jadi kita selalu ingat. Ya, selalu zikir, ingat ay masyiatahu, kehendak Allah. Jadi kalau kita bilang insya Allah berarti kita ingat sama Allah. Ya, semuanya kehendak Allah. Jadi kita nggak boleh lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wazkur rabbaka ay masyiatahu, kehendaknya Allah. Mu'allaqan biha, yang selalu ditaklikkan, digantungkan biha, dengan yaitu kehendak Allah. Jadi segala sesuatu harus diikatkan, digantungkan dengan kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah maka tidak akan terjadi apapun. Ya, itu semua yang terjadi karena kehendak Allah. Makanya kita bilang insya Allah. Idza nasita, apabila kamu lupa. Tuh, jadi kita selalu disuruh ingat sama Allah. Ya, apabila engkau lupa, ya udah ingat sama Allah. Ya, at-ta'liqa biha, digantungkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu zikruha ba'da nisyani, dan adalah zikir ingat dengan kehendak Allah ba'da nisyani, setelah lupa, kazikriha, seperti ingat ya terhadap kehendak Allah ma'al qauli, bersama dengan diucapkannya. Qala al-Hasanu, berkata Imam Hasan, wa ghairuhu, dan lainnya, madama fil majlisi, selama dia berada di majlis tersebut. Nah, ini ayat mengajarkan kita, pokoknya kalau kita berjanji kepada siapapun, ucapkanlah insya Allah. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qul, dan katakanlah, asa, semoga, ayyahdiyani rabbi, moga-moga Allah Tuhanku memberikan petunjuk buat aku, li aqraba min hadza, untuk lebih dekat daripada masalah ini. Ai min khabari ahlil kahfi, dari informasi tentang ashabul kahfi, fidilalati, di dalam bukti, ala nubuwati, atas kenabianku, rasyada, yaitu dalam bentuk petunjuknya hidayah ke jalan yang benar. Ya, jadi Allah memberikan hidayah, ya, memberikan petunjuk kepada saya, yaitu dengan rasyada, yaitu jalan yang benar, yaitu hidayah. Hidayah itu kan petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus. Wa qad fa'alallahu ta'ala dzalika, dan sungguh Allah telah melakukan hal itu. Jadi yang memberikan hidayah siapa? Allah. Tidak ada dari makhluk
Ya, manapun siapapun yang bisa memberikan hidayah. Jadi kalau terkait tentang hidayah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taufik hidayah itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Ya, siapapun tidak bisa memberikan yang namanya hidayah. Ya, tapi Allah yang punya hak. Makanya kadang-kadang ada orang kafir tiba-tiba di akhir-akhir kehidupannya dia dapat hidayah, masuk Islam, jadi mu'alaf. Habis masuk Islam jadi mu'alaf meninggal. Ya, itu karena apa? Petunjuk hidayah dari Allah. Masuk surga, masuk. Jadi masuk surga tuh Bapak, Saudara. Walaupun ya umurnya tuh lama digunakan untuk maksiat, tidak beriman, tapi di akhir-akhir umurnya dia dapat petunjuk, dapat hidayah, kemudian dia jadi mu'alaf, masuk Islam. Ya udah, itu nikmat yang Allah berikan. Ya, itu kehendak Allah. Siapa aja yang Allah kehendaki dikasih hidayah. Ya, makanya nikmat hidayah itu nikmat yang sangat besar. Ya, kita bersyukur terus. Ya, karena kita dapat hidayah, bisa memeluk agama Islam. Jadi wakul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi rasyada maksudnya hidayah. Wa qad fa'ala Allah ta'ala dzalika, dan sungguh Allah telah melakukan hal itu. Wala bisu fi kafihim, dan mereka itu diam di dalam gua mereka salasami'atin 300 bitanwini salasami'atin, itu mi'atin pakai tanwin, sinina. Jadi ya diterangkan oleh Allah di Al-Quran ini bahwa ashabul kahfi ternyata diam di dalam gua itu selama 300 tahun. Itu Allah yang bilang, berarti nggak ragu dah kita. Ya, Allah yang bilang, ilmu Allah. Ya, ini jadi mereka menetap bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, tetapi tidur di gua itu 300 tahun. Itu hitungannya hitungan syamsiah. Ya, 300 tahun. Kata Allah, kalau hitungannya komariah tambah lagi itu 309 tahun. Tuh. Jadi hampir beda 9 tahun tuh antara syamsiah dengan komariah. Jadi begitu. Jadi manusia juga kita nih, kalau dilihat dari segi umur kita berapa tahun, nah itu komariah apa syamsiah. Kalau komariah nanti mungkin bisa berbeda dengan syamsiah. Kalau syamsiah misalnya usianya 50 tahun, komariahnya bisa lebih. Iya kan? Iya, bisa lebih. Bisa lebih 1 tahun. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya usia berapa? 50 tahun. 50 tahun apa? Syamsiah. Nah, berarti bisa 51 tahun lebih. Ya, kalau dari segi komariah. Ya, jadi artinya apa? Jadi artinya memang ada perbedaan. Ya, 300 tahun itu syamsiah. Kalau komariahnya berapa? 309 tahun. Begitu ya. Ini Allah yang jelaskan. Ya, wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin. Jadi mereka menetap di gua, artinya tidur ya di dalam gua tersebut selama 300 tahun. Kan kemarin mereka pada main tanya-tanyaan tuh, kita di sini berapa hari ya? Ya, ada yang bilang setengah hari, ada yang bilang 1 hari. Ternyata Allah informasikan mereka bukan setengah hari, mereka bukan 1 hari, tetapi mereka tidur di gua selama 300 tahun. Aku bayanin. Jadi salasami'atin sinina. Jadi apa tuh i'rabnya sinina? Atap bayan. Li salasami'atin. Salasa kan nasab tuh. Ya, salasami'atin sinina. Ya, jadi atap bayan. Wa hadhihi sinun
dan ini as-sinun as-salasumi'atin yang jumlahnya ada 300 tahun inda ahli kitabi, ya menurut ahli kitab syamsiyatan gitu. Jadi dia bentuknya ya bentuk syamsiyah. Wa tazidul qamariyatu 'alaiha indal arabi tis'a sinina. Nah, kemudian kalau qamari ya nambah lagi atasnya menurut orang Arab berapa? Tambah 9 tahun lagi. Ya. Wa qad zakartu fi qaulihi, dan sungguh telah aku sebutkan dalam firman Allah. Ini Allah yang bilang wazdadu tis'a, dan mereka menambahkannya 9. Jadi 309. Jadi kalau yang bilang 300 tahun benar, yang bilang 309 tahun juga benar. Kalau yang 300 tahun itu menurut ya tahun Syamsiyah, tapi kalau yang bilang 309 tahun itu menurut tahun Qamariyah. Aitis asinina, yaitu 9 tahun. Pasalah sumiatis Syamsiyah, salah sumiatin watis Qamariyah. Maka 300 tahun Syamsiyah sama dengan 309 tahun Qamariyah. Seperti itu. Nanti baru kulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ardh. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.